Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B9. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Salahuddin. Saya Erlina Kristi. Saya Radhi Mendari. Saya Atikul Masna. Di sini kami akan menjelaskan mengenai deteksi dan palpasi kebuntingan melalui USG. Selamat menyaksikan. Untuk mendeteksi kebuntingan, khususnya pada pet animal, dapat dilakukan dengan cara palpasi abdomen, penggunaan sinar X-ray, dan penggunaan USG. Dimana untuk palpasi abdomen itu sendiri biasanya dilakukan pada usia kebuntingan 17 hingga 25 hari dan rata-rata dilakukan pada usia kebuntingan ke 20 hari. Nah, pada palpasi abdomen ini diraba bagian abdomen atau dipalpasi bagian abdomen khususnya di bagian uterus. Lalu nanti pada vesicle embryo ini akan terasa dapat pembengkakan. Selanjutnya untuk X-ray dan juga USG itu dapat dilakukan dengan mesin X-ray untuk pemotretan dan juga mesin USG dengan bantuan probe dan gel, dimana untuk X-ray dan USG ini dapat dilakukan pada usia kebuntingan di atas 40 hari. Kelebihan dari pemeriksaan kebuntingan hewan melalui metode USG diantaranya adalah terlihat adanya kantung kebuntingan dan juga cairan alantois. Selain itu dapat diketahui posisi fetus, jumlah fetus, bahkan organ-organ pada tubuh fetus. Hal tersebut juga dapat mengetahui apakah fetus mengalami abnormalitas, sehingga ketika diketahui adanya abnormalitas, dapat dilakukan persiapan untuk membantu proses kelahiran dari hewan tersebut. Usia kebuntingan juga dapat diketahui. Selain itu, pemeriksaan USG juga dapat dikatakan merupakan metode yang tidak rumit. Metode USG tentunya juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah ketika pada kucing, jika kucing tersebut susah untuk dihandling, maka harus dilakukan anestesi terlebih dahulu sehingga kucing dapat tenang dan pemeriksaan USG lebih mudah dilakukan. Kemudian juga harus dilakukan pencukuran bulu terlebih dahulu pada hewan, misalnya kucing, ketika akan dilakukan pemeriksaan USG. Hal pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan kebuntingan adalah untuk menginspeksi betina. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat bagian abdomen jika terdapat distensi maupun tidak. Kemudian dilakukan palpasi abdomen untuk memastikan kebuntingan. Pertama, dapat dicari terlebih dahulu VU dari betina, kemudian palpasi ke arah dorsal untuk mencari uterus. Bila betina bunting, maka uterus akan teraba dan terasa terisi dan membesar. Setelah pemeriksaan fisik, kebuntingan dapat dipastikan kembali melalui USG. Sebelum pelaksanaan USG, dilakukan persiapan pada betina dengan cara mencukur rambut di bagian ventral abdomen. Setelah betina sudah dicukur, USG dapat dilakukan dengan cara memposisikan betina secara dorsal rekumbensi, lalu mengoleskan gel ultrasonik pada bagian abdomen. Gel ultrasonik berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara USG agar dapat lebih mudah mencapai organ yang dituju. Kemudian menggunakan transducer USG ditempelkan pada bagian abdomen yang sudah diberikan gel dan mengamati uterus dari betina. Hasil USG kemudian akan muncul pada layar monitor mesin USG. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membaca hasil USG pemeriksaan kebuntingan. Inti dari pembacaan hasil USG itu adalah ada tidaknya gambaran atau pencitraan gestational sac atau kantung kehamilan. Di sini terlihat pada hari ke-18 pada tampakan gambar melintang itu terdeteksi gestational sac yang berwarna anechoic. Lalu terlihat juga pada hari ke-21 dari gambaran longitudinal kantung kehamilan atau gestational sac pada bagian dalam lapisan plasenta terdeteksi ekogenik di bagian dinding rahimnya. Terus pada nomor atau hari ke-27 dari gambaran longitudinal gestational sac
yang berisi embrio dan membran egg yolk itu berbentuk silinder yang ditunjukkan oleh panah putih, dan zona plasenta yang ditunjukkan oleh mata panah putih yang berbentuk silinder juga dan tampak terlihat ke dalam pada bagian tepinya. Pada hari ke-28 terlihat selaput amion yang ditunjukkan oleh panah putih dengan warna tampak meredup. Selanjutnya hari ke-28 itu terlihat gambaran melintang dari gestational sac itu berisi embrio berbentuk lonjong yang ditunjukkan oleh panah putih menempel pada dinding rahim. Terus pada hari ke-32 dari gambaran longitudinal janin dengan area anechoic di kepala dan bakal kaki depan yang ditunjukkan oleh panah putih. Lalu juga diukur panjang kepala sampai bokong janin, dan di sini itu terlihat atau terukur 20 mm. Pada hari ke-38 dari gambaran longitudinal janin dengan struktur kerangka yang terlihat hiperechoic di kepala dan dinding dada yang ditunjukkan oleh panah putih. Pada hari ke-45 gambar longitudinal dari tulang belakang dan ginjal janin itu terlihat yang ditunjukkan oleh panah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.